Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah akal budi dan hati kami. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka atau kabar buruk. Hatinya tetap teguh, penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah kekhawatiran, bukti ketidakpercayaan. Saudara, zaman dulu banyak orang takut mati. Tetapi zaman sekarang tidak sedikit orang yang takut hidup, saudara. Karena apa? Hidup semakin sulit dan penuh dengan kekhawatiran. Sangatlah wajar jika kita semua sebagai manusia mempunyai kekhawatiran. Karena rasa khawatir adalah hal yang manusiawi. Namun, jika kita terus hidup dalam kekhawatiran setiap saat, setiap waktu, maka itu sama artinya kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita meragukan kuasa Tuhan dan bimbang terhadap semua janji-janji Tuhan. Bukankah Yakobus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang khawatir berkelebihan itu membuktikan bahwa ia tidak menyadari kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Padahal dalam Mazmur yang ke-100 ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Firman-Nya juga mengatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika kita menyadari akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, kita juga dapat berkata seperti yang Rasul Paulus katakan. Roma 8 ayat 35-37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. John MacArthur mengatakan, untuk apa kita khawatir tentang masa depan kita ketika kita telah dicintainya sejak kekekalan di waktu lampau. Bahkan Tuhan Yesus membuktikan dirinya. Dia rela di atas kayu salib mati untuk menebus dosa para pengikutnya. Mulai hari ini, ambillah tindakan yang tegas untuk membuang semua kekhawatiran yang selama ini bisa membelenggu hidup kita. Norman Vincent Peale, salah satu motivator, mengatakan bahwa ketika seseorang khawatir, sama artinya ia telah membuang-buang energi mental secara bodoh. Sebab kira-kira 90% dari kekhawatiran kita tidak pernah terjadi. Sayang sekali bukan? Cara untuk berhenti dari khawatir adalah banyak berdoa, belajar untuk senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan. Dengan bersyukur, maka arah pandangan kita tertuju kepada janji Tuhan, kepada kebesaran kuasa Tuhan. Tidak berarti hal ini akan mengubah situasi, melainkan respon kita terhadap masalah itu yang akan berubah. Milikilah keyakinan seperti Rasul Paulus, sebab kami hidup ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bersyukurlah dan peganglah selalu pada janjinya, sehingga rasa khawatir tidak menguasai hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Hari ini kami disapa, ditegur, ditolong, dimotivasi. Supaya pikiran dan hati kami, hidup kami, jangan berpusat kepada masalah. Tapi berpusat pada firman dan memegang janji-janji Tuhan.
Dalam Kristus Yesus kuatkan dan teguhkan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.